Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen keuangan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih manajemen keuangan itu sendiri. Pengertian manajemen keuangan yaitu suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pengendalian, pemeriksaan, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Maksudnya bagaimana? Jadi, manajemen keuangan adalah kegiatannya itu merencanakan, menganggarkan, penganggaran, apa yang dianggarkan? Uang gitu. Pengelolaan, jadi merencanakan, bagaimana dia merencanakan agar ada uang, bagaimana kalau sudah ada uang dia menganggarkan untuk apa aja, kemudian setelah itu dikelola, pengelolaan. Setelah kemudian di pengelolaan tadi itu dikendalikan, pengendaliannya bagaimana? Diperiksa, pemeriksaannya bagaimana? Jadi, kalau misalnya sudah dikelola, dikendalikan, kemudian dievaluasi lagi bagaimana yang telah dilakukan tadi itu. Kemudian pencarian dan penyimpanan dana. Jadi, yang perencanaan tadi itu setelah semuanya sudah ada, dia akan mencari dana lagi dari investor dan kemudian menyimpan dana atau mengalokasikan dananya tadi itu yang dimiliki dari si perusahaan atau organisasi tersebut. Pengertian lain, manajemen keuangan adalah aktivitas manajemen perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif, seefisien, seproduktif untuk menghasilkan laba. Jadi, sebenarnya manajemen perusahaan, manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan itu bagaimana dia memperoleh modal, bagaimana dia memperoleh dana yang bagaimana yang murah gitu. Karena biasanya kalau misalnya dia murah ini bagaimana maksudnya? Yang murah itu dia itu bagi hasilnya ataupun bunganya, pengembaliannya kepada si investornya itu tidak terlalu tinggi. Jadi mereka itu bisa menggunakan dana tersebut dengan efektif, dengan efisien dan produktif untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan laba gitu. Jadi kebanyakan dari perusahaan manajemen keuangannya tadi itu pasti akan mencari dana yang murah tapi dia banyak gitu. Sehingga apa? Sehingga mereka lebih banyak bisa mengalokasikan uang tersebut kepada operasional perusahaan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan di sini adalah fungsi yang menjalankan manajemen keuangan dinamakan manajer keuangan. Jadi, apa sih fungsi manajer keuangan tersebut? Ada 3. Yang pertama yaitu keputusan pendanaan. Di sini yaitu maksudnya apa? Pencarian dana atau raising of fund dari luar atau dari dalam perusahaan. Jadi, manajer keuangan tadi itu dia membuat keputusan bagaimana sih agar mendapatkan dana untuk operasional perusahaannya tersebut dengan baik. Jadi apakah dia keputusannya itu mencari dari dalam, apakah dari luar, misalnya begitu. Kemudian yang kedua yaitu keputusan investasi. Jadi kalau misalnya udah ada dana tadi itu, kan dia sudah mendapatkan pencarian dananya udah ada. Bagaimana dia memutuskan si dananya tadi itu untuk dikelola gitu. Jadi dikelola di sini bisa investasi dalam bentuk apa? Jadi keputusan untuk mengelola dana yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk misalnya apakah untuk operasional produksi si perusahaan tersebut ataukah dana yang tadi dari investor tadi itu diinvestasikan ke berbagai lembaga keuangan apa atau ke pasar modal dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian fungsi manajer keuangan yang ketiga yaitu kebijakan dividen. Maksudnya apa? Dividen itu apa sih gitu. Jadi dividen itu adalah imbal hasil atau laba dari yang kita investasikan gitu. Tadi ada yang investor itu. Setelah ada uang dari investor dikelola apakah untuk operasional ataukah diinvestasikan, kemudian ada
pembagian dividen, kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen itu keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham gitu. Jadi apa sih ngaruhnya ini kebijakan dividen ini? Jadi semakin banyak proporsi laba yang akan dibagikan, dividen tadi yang akan dibagikan kepada investor, pasti investor tadi itu atau pemegang sahamnya tadi itu dia akan loyal, dia akan setia kepada perusahaan tersebut. Bisa jadi dia akan menambah dana yang telah diinvestkan tadi itu. Dia menambah karena apa? Karena proporsi bagi hasilnya atau proporsi dividennya, pembagian labanya tadi itu banyak di perusahaan tersebut, atau kata lainnya mensejahterakan pemegang saham begitu. Selanjutnya, apa sih tujuan manajemen keuangan itu? Jadi tujuan manajemen keuangan itu ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan keuntungan dan resiko. Di sini manajer keuangan itu harus menciptakan keuntungan atau laba yang maksimal dengan tingkat risiko yang minimal, yang rendah gitu. Jadi menciptakan laba tadi itu tujuannya apa sih? Itu tujuannya untuk maksimalisasi nilai perusahaan. Jadi kalau misalnya maksimalisasi nilai perusahaan itu emangnya apa efeknya? Jadi efeknya itu kalau misalnya nilai perusahaan itu tinggi, jadi si perusahaan tadi itu dapat memakmurkan pemegang saham, dapat mensejahterakan pemegang saham. Kemudian risiko yang minimal agar apa? Agar biaya operasional perusahaan tadi itu efisien atau rendah gitu. Jadi di sini itu sebenarnya tujuan manajemen keuangan tadi itu kita bisa lihat bagaimana sih dia itu nilai perusahaannya bisa dilihat dari apa? Dari ini harga saham. Misalnya kalau misalnya perusahaan yang sudah go public atau IPO ya. Jadi kalau misalnya nilai sahamnya tadi itu semakin menaik atau semakin meningkat, bisa dipastikan nilai perusahaannya juga semakin tinggi dan pemegang sahamnya juga akan merasa senang atau merasa sejahtera. Jadi kalau misalnya nilai sahamnya tinggi, bisa dipastikan asetnya juga tinggi, labanya juga lebih banyak dari sebuah perusahaan tersebut. Kemudian dividen dari si pemegang saham juga akan lebih tinggi. Yang kedua, ini maksudnya yang kedua ya, pendekatan likuiditas profitabilitas. Di sini yaitu manajer keuangan itu harus menyediakan uang kas untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban finansial dengan segera dan berusaha agar memperoleh laba perusahaan terutama untuk jangka panjang. Jadi di sini likuiditas ini adalah kita harus tahu dulu pengertiannya. Ini maksudnya adalah kewajiban finansial. Bagaimana si perusahaan tadi itu mempunyai kesediaan uang kas untuk membayar atau memenuhi kewajiban finansial dalam jangka pendek gitu. Kemudian selanjutnya adalah emangnya manajemen keuangannya itu penting ya di sebuah perusahaan. Jadi di sini bagaimana sih pentingnya manajemen keuangan di sebuah perusahaan? Jadi dengan adanya manajemen keuangan di sebuah perusahaan, jadi perusahaan tersebut dapat melakukan beberapa keputusan yang tepat, seperti misalnya kayak fungsi si manajemen keuangan tadi, manajer keuangan yaitu pendanaan, bagaimana dia keputusan pendanaannya, bagaimana dia membuat keputusan investasi, dan bagaimana dia membuat kebijakan dividen. Dengan demikian, kalau misalnya segala sesuatu dari tiga hal ini dilakukan dengan tepat, pasti sebuah perusahaan tersebut akan baik gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya dalam keputusan pendanaan, keputusan investasi, dan kebijakan dividen tadi salah atau gagal, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan gagal juga atau akan beresiko gitu. Selanjutnya, apa saja sih ruang lingkup manajemen keuangan gitu. Jadi ruang lingkup manajemen keuangan menyangkut kegiatan-kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian kegiatan keuangan. Jadi dia itu secara skema dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama kita mulai dari yang di sini ya. Jadi manajer keuangan tadi itu sebagai penengah, sebagai pengelola. Jadi yang pertama si perusahaan mendapatkan uang dari pasar uang atau pasar modal,
kemudian ke perusahaan, kemudian dikelola oleh manajer keuangan dalam bentuk apa? Dalam bentuk aktiva perusahaan tadi itu tadi apakah dia dana tadi aktiva tadi itu akan diinvestasikan ataukah akan dibuat produksi untuk perusahaan tersebut. Kemudian setelah diproduksi atau diinvestasikan pasti akan mendapatkan laba atau akan mendapatkan keuntungan. Kalau sudah mendapatkan keuntungan, dia akan balik lagi kepada para investor tadi itu. Sudah pada para investor alirannya, kemudian dia dibalikkan ke para investor di pembagian dividen. Jadi kalau misalnya pembagian pada dividen tadi itu terlaksana, pembayaran dividen atau bunga, kemudian kalau misalnya tidak terlaksana ataupun ada investor yang tidak mau dibagi dividennya, dia mau investasikannya lagi labanya tadi, dividennya tadi itu, keuntungannya tadi itu, maka dia itu akan balik lagi dividennya tadi ini ke perusahaan. Nah, jadi seperti keterangan yang di bawah ini, yang pertama adalah aliran kas dari investor, baik saham maupun obligasi, kemudian alokasi dana untuk operasional perusahaan di sini, kemudian aliran kas hasil perusahaan balik lagi ke manajer keuangan, kemudian dia membuat kebijakan pembayaran dividen. Jadi kalau dividennya tadi tidak terbayar atau investor mau menginvestkan lagi dananya, maka dividennya tadi itu balik lagi ke perusahaan. Namanya laba ditahan. Jadi akan dioperasionalkan lagi gitu. Demikian, semoga dimengerti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.